Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rahmanisa dengan nomor NIM 2023 0090 146 dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun garis-garis besar mengenai pembaharuan KUHP pidana diantaranya yaitu yang pertama, alasan diperbarui KUHP pidana tentu saja karena KUHP yang kita gunakan saat ini sudah berusia 222 tahun, yang artinya sudah lampau dan bisa dikatakan sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini karena kita tidak lagi di era 4.0 tetapi di era 5.0 yaitu destruksi yang mana seluruh tatanan dunia sudah berubah. Selanjutnya ada kepastian hukum yang dimana ada beberapa pasal yang dikodifikasi atau diubah agar tidak terjadi lagi multitafsir dan kekosongan hukum yang memberikan kejelasan kepada pencari keadilan. Adapun perbedaan mendasar dalam KUHP baru ini bukan hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan. Perbedaan lain di antara KUHP lama dan KUHP baru adalah KUHP lama ada 3 buku. Buku yang pertama yaitu tentang ketentuan umum dan buku yang kedua tentang kejahatan dan yang buku ketiga ada tentang pelanggaran. Sedangkan dalam KUHP baru hanya terdapat 2 buku saja. Yang pertama ada buku ketentuan umum dan yang kedua ada tentang tindak pidana. Adapun perbedaan mendasar terdapat dalam buku pertama yaitu mengenai ketentuan umum karena kita sudah tertuju pada hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif yaitu keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi KUHP sekarang atau KUHP baru berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yaitu keadilan korektif bertujuan mencegah pelaku kejahatan melakukan tindak pidana berulang di kemudian hari. Dan selanjutnya adalah keadilan restoratif yang dimana berfokus pada pemulihan korban dari tindak kejahatan. Dan yang terakhir ada keadilan rehabilitatif yang berarti pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi tetapi juga diperbaiki tindakannya, begitu pula korban kejahatan tidak hanya dipulihkan tetapi juga direhabilitasi. Perbedaan yang paling mencolok antara KUHP baru dan KUHP lama adalah tentang penetapan hukuman mati. Jika pada KUHP lama hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan pada nomor 1 tahun 2023 pidana mati tergolong ke dalam pidana yang bersifat khusus yang menjadi alternatif. Menurut Profesor Edi, ada 5 misi dalam RUU KUHP, yakni misi yang pertama adalah dekolonisasi, yakni upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama. Dan yang kedua ada demokratisasi, yang berarti pendemokrasian rumusan pada tindak pidana RUU KUHP sesuai konstitusi pasal 281 Undang-Undang 1945 dan pertimbangan hukum dari putusan MK atas pengujian pasal-pasal KUHP yang terkait. Dan yang ketiga ada konsolidasi penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagai undang-undang pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi atau terbuka dan terbatas. Dan yang keempat ada harmonisasi sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini tanpa mengesampingkan hukum yang hidup atau living law. Dan yang terakhir ada modernisasi yang berarti filosofi pembalasan klasik yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integrati.
yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan atau pemberatan dan peringanan pidana. Ada 3 pilar KUHP yang dapat menjadi atensi kita, yaitu yang pertama ada tindak pidana, yang kedua ada pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga ada pidana dan pemidanaan. Dalam KUHP pidana yang baru, antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dipisah karena tidak semua pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Sebagai contoh, orang dalam gangguan kejiwaan atau ODGJ. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan ketentuan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.